Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ron Ramadhani dari kelas 11 RPR 1 nomor 16. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang bahasa Inggris dari kelas 11 semester 2. Yang pertama, prosedur teks. Prosedur teks adalah jenis teks yang berisi perintah dan instruksi. Teks ini bertujuan untuk mengurangi bagaimana suatu dicapai atau dibuat melalui urutan kegiatan atau langkah-langkah tertentu. Contoh, teks prosedur bahasa Inggris sangat mudah dikenali karena menurut penjelasan mengenai how to atau bagaimana cara melakukan sesuatu. Beberapa contoh prosedur teks adalah resep makanan, panduan board game, panduan membuat origami, dan lain sebagainya. Struktur prosedur teks. Nah, dalam materi tentang prosedur teks terdapat struktur dari teks tersebut yang meliputi tiga bagian, yaitu goal atau tujuan, material atau bahan-bahan, dan steps atau langkah-langkah yang akan dilakukan berikut dijelaskan dengan lebih detail. Ciri-ciri language feature prosedur teks. Selain memiliki pengertian tujuan struktur yang berbeda dari teks lainnya, prosedur teks juga memiliki ciri-ciri bahasa yang khusus. Apa saja ciri-ciri? Simak penjelasan berikut. Menggunakan tata bahasa present tense, menggunakan kalimat perintah atau imperatif, menggunakan kalimat deklaratif atau deklaratif, menggunakan connectivis atau hubungan, contohnya first, second, then, finally, dan sebagainya. Menggunakan adverbal pause, kata untuk menjelaskan waktu, tempat, dan sikap. Menggunakan action verb, contoh cook, make, give, dan sebagainya. Contohnya seperti saya ingin membuat pop ice. Yang kedua, passive voice. Pengertian passive voice adalah subjek yang dikenali suatu perbuatan atau aktivitas. Dalam bahasa Indonesia, passive voice atau kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan imbuhan atau ter atau di. Passive voice merupakan kebalikan dari active voice, yang merupakan kalimat dengan subjek melakukan kegiatan atau aktivitas. Untuk lebih jelasnya, simak contoh kalimat di bawah ini. Fungsi kalimat passive voice. Passive voice bisa digunakan untuk menjelaskan beberapa hal, seperti menjelaskan dan menggambarkan proses. Contoh, after kuka have been picked, they are washed and roasted. Gunakan to be atau are pada passive voice dan ubah verb menjadi bentuk verb 3. Action active tense, subject plus verb 1 plus object. Passive voice, object plus to be plus verb 3 plus by subject. Contoh kalimat passive voice. The food is cooked by Lily. Yang kedua, the car was driven by my brother. Offering help and service. Offering help and service merupakan suatu tindakan seseorang yang menawarkan sesuatu. Offering help and service adalah cara atau ekspresi untuk menawarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Fungsinya adalah untuk menghubungkan interpersonal antara individu satu dengan yang lain. Dengan menawarkan bantuan kepada keluarga atau teman, menunjukkan bahwa kita peduli terhadap orang di sekitar kita. Berikut contoh offering help and service dengan kalimat formal. May I help you? Would you like me to help you? Berikut ini contoh offering help and service dengan kalimat informal. Do you want to me help you? I can get you some paper. Cara menerima dan menolak tawaran dalam bahasa Inggris seperti okay, yes, please,
thank you. Dan contoh kalimat menolak tawaran dalam bahasa Inggris. No, thank you. It's okay, thank you. No, I'm fine, thank you. Contoh dialognya. Good afternoon, ma'am. May I help you? Mr. Jasmine, yes, please. I'm looking for the sample size of this product. Shop assistant, I'm sorry, ma'am. We only have the full size. Mr. Jasmine, oh, I see. Shop assistant, would you like to me help you find another product, ma'am? Mr. Jasmine, no, thank you. Conditional tense. Pengertian conditional tense adalah kalimat majemuk yang memiliki sebuah kondisi tentang imajinasi, penggadaian, dan suatu hal yang belum terjadi. Penggadaian yang diungkap ini bisa saja terwujud atau tidak terwujud. Terdiri dari independent clause dan dependent clause yang asalnya dimulai dengan kata if atau jika. Sebuah kalimat yang terdiri dari kedua klausa tersebut berubahlah bisa disebut conditional tense. Namun ada beberapa kalimat yang bisa saja diawali dengan when atau kapan. Berikut dari contoh conditional tense adalah if clause plus mean clause. Plus clause adalah klausa yang merupakan bagian dari pengendalian. Main clause adalah kalimat yang berisi konsekuensi dari kondisi penggadaian di awal kalimat. Selain itu, formula conditional tense juga bisa dibalik menjadi main clause plus if clause. Contoh kalimat conditional tense. If have enough money, I can go to Bali this year. Awal kalimat ini merupakan if clause yang diikuti dengan main clause. Contoh kedua, my sister can have dessert if they finish her work. Awal kalimat merupakan main clause dan diikuti dengan if clause. Namun, sebelum dapat menyusun kalimat yang baik, kamu harus memahami grammar yang ada pada bahasa Inggris terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.